bukan Israel, bukan Qatar, dan bukan pula Uni Emirat Arab. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjunginya di Timur Tengah. Situasi ini hampir sama seperti pada masa pertamanya pada tahun 2017, di mana Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang dia kunjungi setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Kali ini kedatangan Donald Trump ke Arab Saudi bertaburan pesta dagang dan kesepakatan bernilai fantastis. Di tengah panasnya situasi Timur Tengah, Trump tidak datang sebagai diplomat atau juru damai, namun lebih seperti pedagang besar yang membawa tas kosong dan pulang dengan klaim raksasa. Trump hanya menyinggung sedikit upaya mencapai perdamaian di Gaza maupun perkembangan dialog program nuklir Iran. Sebenarnya, apa yang dicari Trump di Arab Saudi? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi sejatinya telah menjalin hubungan baik selama 8 dekade lamanya. Kemitraan erat Amerika Serikat dan Arab Saudi dimulai sejak Presiden Franklin Roosevelt bertemu dengan Raja Abdul Aziz di atas kapal USS Quincy pada tahun 1945. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan Arab Saudi telah menjalin berbagai kesepakatan mulai dari energi, ekonomi, keamanan, dan banyak lagi. Maka tak heran, Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang ia kunjungi pada era pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Kedatangan Trump ke Arab Saudi pada Selasa 13 Mei 2025 bisa dipandang dalam 3 dimensi: ekonomi, urusan pribadi, dan geopolitik. Namun pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu dari sisi ekonomi. Lawatan Trump kali ini jelas bagian dari diplomasi ekonomi transaksional dan misi dagang yang menjadi ciri khas Trump. Hal itu terlihat dari rombongan yang menemani Trump. Mereka adalah para triliuner dan CEO besar seperti CEO Tesla, Elon Musk, CEO BlackRock Larry Fink, dan CEO Blackstone Stephen Schwarzman. Kemudian CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Palantir Technologies Patrick Soon-Shiong, dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ada pula Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Pesta dagang antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dirayakan dalam Forum Investasi Arab Saudi Amerika Serikat yang diadakan pada 13 Mei 2025 di King Abdulaziz International Conference Center. Dalam forum itu, para investor utama Arab Saudi dan Amerika Serikat bertemu. Trump tentu saja hadir dan turut menyampaikan pidato di depan para hadirin yang datang. Setelah pidato penuh puji-pujian Trump terhadap kerajaan Arab Saudi, Gedung Putih segera mengumumkan bahwa Riyadh akan melakukan investasi sebesar 600 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris 10.000 triliun rupiah. Investasi itu mencakup sektor pertahanan, teknologi, dan infrastruktur energi. Meski 600 miliar dolar Amerika Serikat terbilang sudah besar, Trump justru menargetkannya hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16.560 triliun rupiah. Angka yang dinilai tak realistis secara fiskal. Adapun nilai perdagangan sebesar 600 miliar dolar Amerika Serikat itu, diantaranya perdagangan senjata sebesar 142 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 2.500 triliun rupiah. 20 miliar dolar Amerika Serikat dari data vault untuk proyek AI, lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk kontrak infrastruktur dan proyek lainnya. Meski demikian, dalam laporan The New York Times pada 13 Mei 2025, ditemukan fakta bahwa total nilai investasi yang benar-benar dikonfirmasi hanya sekitar 283 miliar dolar Amerika Serikat. Pasalnya, banyak proyek yang diumumkan sudah dalam tahap perencanaan sejak era Presiden Barack Obama. Beberapa kontrak lainnya pun baru bersifat MOU atau Letter of Intent, bukan komitmen final. Kedatangan Trump juga sekaligus membuka lebih lebar karpet bagi proyek real estate yang melibatkan bisnis keluarga Trump. Bisnis itu dipayungi oleh Trump Organization di Dubai, Jeddah, dan Qatar. Kesimpulannya, secara ekonomi, tujuan Trump ke Arab Saudi adalah untuk mengamankan investasi miliaran dolar Amerika Serikat, menjual senjata dan teknologi raksasa, serta membuka peluang bisnis bagi perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan pribadinya.
Dimensi kedua kunjungan Trump ke Arab Saudi adalah misi geopolitik yang mencakup isu di Gaza, Iran, dan Suriah. Pertama, Trump mendorong terciptanya kembali Abraham Accords alias upaya normalisasi hubungan negara Teluk dengan Israel. Seruan Trump agar Saudi ikut bergabung dalam upaya normalisasi dengan Israel disambut hening oleh hadirin di Forum Investasi Saudi dan Amerika Serikat. Pasalnya, mayoritas rakyat Saudi menentang hubungan dengan Israel tanpa adanya solusi bagi Palestina. Alias, Arab Saudi hanya mau menormalisasi hubungan dengan Israel, asalkan Palestina mendapatkan kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Kedua, terkait perang di Gaza, Trump hanya menyinggung sepintas. Ketimbang mengangkat soal solusi dua negara atau perlindungan sipil Palestina, Trump justru menyalahkan Hamas atas penderitaan warga Gaza. Ketiga adalah soal Iran. Trump menyebut Iran sebagai kekuatan besar yang merusak dan mengancam stabilitas Timur Tengah. Trump berjanji tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, Trump menawarkan jalur baru yang disebutnya jalur yang lebih baik bagi masa depan Iran tanpa merinci apa maksudnya. Dan keempat adalah terkait Suriah. Trump mengaku berencana mencabut sanksi terhadap Suriah dan memberikan kesempatan bagi pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Ahmad al-Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam. Trump turut memberikan pesan tersirat usai dirinya memutuskan tak mengunjungi Israel. Langkah itu dinilai sebagai isyarat dari Trump bahwa isu Palestina dan Israel tidak lebih penting ketimbang urusan kemitraan dengan Arab Saudi dan negara Teluk lainnya. Tujuan ketiga kunjungan Trump adalah sebagai ajang panggung kemewahan dan legitimasi elit dirinya sebagai tokoh kunci sekaligus pusat gravitasi ekonomi di Arab Saudi. Hal itu terlihat dari iring-iringan jet F-15 yang mengawal Air Force One Trump. Kemudian, saat baru tiba di Arab Saudi, Trump juga langsung disambut oleh karpet berwarna ungu lavender yang diasosiasikan sebagai warna raja. Trump juga menginap di Ritz-Carlton Riyadh. Hotel mewah yang kerap jadi langganan Presiden Amerika Serikat sekaligus disebut sebagai penjara bintang 5. Pasalnya, hotel ini kerap digunakan Pangeran Mohammed bin Salman untuk menahan para lawan politiknya, termasuk menteri, pebisnis, dan anggota keluarga kerajaannya sendiri. Kemewahan itu turut mewarnai gedung kerajaan Saudi yang dipenuhi dekorasi emas dan kemewahan ala properti Trump. Saat forum investasi Saudi dan Amerika Serikat yang dihadiri oleh para CEO, Trump juga seolah menjadi pusat gravitasi. Acara itu bahkan dinilai lebih mirip sebagai ajang KTT bisnis bercampur dengan kampanye Make America Great Again besutan Trump. Kesimpulannya, lawatan Trump ke Arab Saudi bukan sekadar agenda diplomatik biasa, melainkan lebih seperti panggung politik, bisnis, dan kampanye pribadi yang dikemas megah dan mewah. Alih-alih memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin moral dan strategis dunia, kunjungan ini lebih menonjolkan Trump sebagai figur pebisnis global yang ulung. Tak ada solusi yang dibawa untuk konflik panas seperti perang Gaza, Iran, dan sebagainya. Kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan Trump dalam lawatan selanjutnya ke Uni Emirat Arab dan Qatar? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.